ini sih tanda-tanda ikan cupang ya dengan bibit unggul guys. Tuh. Nuansanya tuh nuansa alam banget gitu ya. Ada daun, terus ada kayak Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, malam-malam ini tiba-tiba aku kedatangan paket yang wah gila ukurannya cukup gede. Dan ini yang pastinya pesanan aku yaitu 50 cupang koi galaksi guys. Wah, mantap. Setelah aku buka, ternyata bener guys. Jadi ini isinya 50 ikan cupang yang barusan aku pesan kemarin. Dan ini packagingnya niat banget ya. Kayak diplastikin satu-satu, terus kardusnya gede. Ini lebih niat dibandingkan yang kemarin gitu. Udah dijadiin satu kantong, kecil pula ya. Bener-bener kesel sih. Setelah itu kita pindahin ikan cupang ini ke wadah yang udah aku siapin ya untuk menampung sementara guys. Soalnya ini udah malam jadi nggak mungkin kita ke atap rumah. Nah ikan cupang sebanyak ini kira-kira mau ditampung di mana dulu nih? Jadi ini aku udah siapin sementara kayak kontainer warna kuning gitu. Ya semoga kontainer ini cukup lah ya buat menampung sementara. Pertama-tama kita isi air dulu sambil kita kasih yang namanya daun pisang guys. Jadi daun pisang ini punya beberapa manfaat ya. Salah satunya untuk kayak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, oke kita kasih daun pisangnya. Kebetulan kemarin aku habis beli daun pisang banyak banget ya. Jadi melimpah lah kalau soal daun pisang guys. Oke, jadi ini kita isi ya 3/4-nya lah ya. Tapi jangan sampai terlalu penuh gitu. Takutnya malah ada yang lompat. Habis itu kita tambahin juga yang namanya daun ketapang guys. Nah, kalau ini mungkin kamu udah tahu ya. Jadi fungsinya daun ketapang ini bikin pH air lebih stabil ya. Jadi ikan cupangnya tuh nggak stres ya. Apalagi ini baru datang dari tempat yang jauh. Jadi si cupangnya pasti butuh beradaptasi. Nah kita bisa pakai yang namanya daun ketapang ini guys. Nggak perlu banyak-banyak ya. Segini aja udah cukup ya. Kita kasih juga yang namanya antioksidan black water. Jadi ini mungkin udah sering aku singgung. Untuk takarannya ya kurang lebih 1 tutup botol aja ya. Gak perlu banyak-banyak, kita tuangin kayak gini aja seret. Nah kalau ini agak lebar ya, jadi kita kasih dikit lagi ya sebagai tambahan karena isinya juga banyak ya cupangnya. Nah setelah itu jangan lupa guys, kita aduk-aduk supaya tersebar secara merata guys. Jadi gampang kan cara pakainya. Langsung aja kita pindahin si ikan cupangnya ini beserta kantong plastiknya juga guys. Jadi ini aku ngelakuin yang namanya proses aklimatisasi ya. Sebenarnya bisa aja kita langsung lepasin ke kontainer kuning ini, cuman terlalu beresiko guys ya. Apalagi yang tadi aku bilang dia ini perjalanan jauh ya. Jadi ya kita main amannya aja lah ya, kita lakuin proses aklimatisasi dulu ya, direndam air kayak gini ya kurang lebih 15 sampai 20 menitan ya, nggak perlu lama-lama juga sih. Jadi setelah itu nanti baru kita buka si kantong plastiknya ya, harus sabar gitu, memang ya harus nunggu gitu. Jadi buat kamu yang mungkin beli ikan juga wajib ya proses ini dilakuin, oke? Mantap guys, jadi kalau udah kita masukin semua si kantong plastiknya ini ya, kita tunggu dulu nih ya si proses aklimatisasinya. Jadi kita tinggal dulu ya sekitar 20 menitan supaya suhu air yang ada di kantong dengan ada yang di kontainer itu sama. 15 minutes later. Ya setelah 20 menitan, jadi kita langsung aja buka si kantong plastiknya ini guys. Jadi aku bener-bener seneng banget ya karena yang kita buka ini cukup banyak kantongnya. Jadi daripada berlama-lama ntar mati karena habis perjalanan jauh, jadi kita langsung buka aja guys.
dia guys penampakan cupang-cupangnya setelah kita lepas semua. Tuh, keren-keren ya. Jadi untuk ukuran cupang yang mungkin masih 2 bulanan ya, ini termasuk udah bagus loh guys. Ya, jadi kalau misalkan dibilang mateng ya belum gitu, karena memang kita pembesaran guys. Setelah kita buka kontainer yang itu, kita pindah ke yang kuning guys. Nah, ini kita langsung buka aja ya. Nih guys, proses waktu aku ngelepasin itu kayak rasanya seneng banget gitu. Nih, kita coba lepas ya si ikan cupangnya. Oke, kita lepas pelan-pelan. Wah, aku ada di mana? Set, wis. Jadi feel-nya tuh kayak apa ya? Bener-bener di alam gitu, karena wadahnya kuning ya, cerah. Terus airnya bening ya. Habis itu ada daun-daunnya dan ikan cupangnya banyak lagi. Jadi bener-bener seru gitu loh guys. Nih, ini. Bentar, dia agak ngeyel guys, gak mau keluar nih. Bentar, kita buka dulu si plastiknya dan iya. Oke, ya, bentar. Sulit banget nih jatuhnya. Bentar. Oke, mantap. Nih kan, bener kan guys? Tuh, berwarna-warni guys. Ada yang mulai mutasi ya dengan warna barunya tuh. Ya kan? Bercak-bercak gitu kan, ada merah orange gitu. Ada juga yang masih putih, biru ya, terus ada hitam gelap. Jadi macam-macam sih. Tuh, ada yang warna-warni. Jadi memang macam-macam ya. Ada yang mulai kelihatan bakatnya ya, ada yang mungkin kita ngerasa oh kayaknya biasa aja nih gitu. Jadi enaknya kita beli langsung banyak itu kita bisa milih-milih gitu, mana yang bagus, mana yang kurang gitu ya. Kita coba buka nih daun pisangnya. Tuh, langsung kelihatan guys, ikan cupangnya lumayan banyak ya. Tuh, kita bisa lihat ada yang warna biru kehijauan ya. Tuh, kita lihat, cek satu-satu. Tuh, ya rata-rata emang warnanya gelap tuh. Ada yang biru tua ya, ada yang putih, macam-macam sih. Jadi seru gitu ya. Apalagi ini kalau anak-anak, wah pasti bakal diserok-serok guys. Tuh. Aku suka sih guys kalau yang warna biru gitu. Cuman yang warna biru kayak gitu ya, itu pasti masih ada kayak mutasinya lagi gitu loh guys. Jadi proses mutasi itu kayak istilahnya apa ya? Perubahan warnanya gitu loh guys. Jadi warna kayak gini nih belum fix gitu. Nanti bisa berkembang lagi, entah mungkin masih biasa aja atau berkembang lebih bagus lagi. Nah, itu dia tuh yang kita tunggu-tunggu ya. Si cupangnya berkembang warnanya ini jadi lebih bagus lagi. Caranya dengan apa? Nah, itu nanti kita bisa treatment airnya, terus lingkungannya, makanannya, dan lain-lain guys. Ya, supaya dia makin nyaman, warnanya makin bagus ya, dan makin oke guys tentunya. Setelah aku hitung-hitung ya, kurang lebih jumlahnya memang 50 ekor guys, sesuai yang aku pesan ya. Jadi jumlahnya udah pas dan aku puas banget karena warnanya macam-macam ya, meskipun ada yang plus ada yang minus ya, itu wajar sih guys. Cuman ketika ada plusnya itu aku seneng banget tuh. Dan dari segi mental terus adaptasi ya mereka baik-baik aja gitu, nggak ada yang mati semua ya kayak kemarin. Aduh, itu pusing banget. Jadi ini benar-benar sehat-sehat semua karena memang packagingnya bagus banget guys.
ini dia guys, kayaknya bibit-bibit unggul ya. Dari warnanya aja kayak coraknya berwarna-warni, bercak-bercak gitu. Wah, ini sih tanda-tanda ikan cupang ya dengan bibit unggul guys. Tuh, ini cuman kalau dilihat siripnya agak kayak robek-robek gitu ya. Iya guys, aku beli ikan cupang ini ada di Beta Alien guys ya. Jadi ini kamu bisa lihat sendiri kan, tadi packagingnya niat banget, bagus banget. Jadi aku bener-bener rekomendasiin sih. The next morning. Oke guys, jadi ini pagi harinya. Nah, waktunya kita pindahin guys. Jadi ini ikan cupangnya masih baik-baik aja tuh. Nggak ada yang mati, nggak ada yang sakit ya, atau kenapa-napa. Nah, kita sekarang serok kontainer yang di sini. Kita singkirin dulu ini daun pisangnya. Nah, langsung kita serok aja. Kita pindahin ke kontainer kuning. Kenapa kontainer kuning? Karena untuk ngangkatnya lebih mudah guys ya. Dia struktur wadahnya itu lebih melebar. Nah, ini kita nangkepnya lebih gampang ya kalau ikan cupang. Kita tinggal serok seret. Nah, langsung dapat gitu. Beda kalau misalkan kita nyerok ikan predator. Wah, itu dideketin dikit dia langsung waspada tuh ya, langsung lari gitu, kabur. Nah, kalau ini kayak easy banget lah ya. Dideketin juga kayak gak ada respon apa-apa ya kan. Jadi gampang banget. Oke, ini aku benar-benar gak sabar ya ke atap rumah buat langsung naruh si cupang-cupangnya ini guys nih. Ini yang putih keren banget. Setelah mindahin semua cupang yang ada di kontainer ini ke kontainer kuning, nah sekarang waktunya kita angkat si kontainer kuningnya ini guys ya. Memang harus hati-hati, takutnya kayak tumpah atau jatuh ya. Apalagi kita bakal ngelewatin kolam, wah kalau jatuh sulit guys nangkepnya nanti, oke? Akhirnya guys, tibalah saatnya kita sekarang berada di atap rumah. Tapi sebelum kita pindahin ikan cupangnya, nah aku mau serok dulu nih ikan moli yang ada di kolam styrofoam. Yang kapan hari itu aku pakai ya buat moli untuk sementara, karena untuk makanin jentik nyamuk guys. Tuh, karena sulit ditangkap jadi aku lepasin kameranya dulu ya guys. Karena bener-bener gesit sih ikan moli itu. Setelah kita serok ikan moli yang ada di kolam styrofoam ini jadi udah bersih. Nah, sekarang waktunya kita serok ikan cupang yang ada di kontainer kuning ini guys. Oke, kita mulai serokan pertama guys. Nah, ini kita langsung dapat yang warnanya biru kehijauan gitu ya. Wih, gila, ini bener-bener bagus sih. Meskipun belum mutasi sepenuhnya ya. Tuh. Oke, kayak seru banget ya. Jadi warnanya bagus, terus ada tanaman-tanamannya gitu, keren lah. Oke, kita serokan kedua. Wah, mereka mulai sembunyi di daun pisangnya nih, agak sulit ya. Oke, tuh, ini yang agak berwarna ya, tuh. Dari segi warna lumayan. Oke guys, kita serok lagi. Mungkin yang ini, nah kita bagi ke sebelahnya supaya seimbang ya guys. Jadi nggak ada yang terlalu banyak. Kita pakai ini aja ya guys supaya bisa langsung dapat banyak nih. Kita langsung dapat 4 ekor guys. Ada yang hijau, ada yang putih, biru. Nah, ini kita langsung tuangin aja pelan-pelan. Wih, mantap. Oke, kita langsung serok lagi aja. Nah, ini dia guys. Wih, ya warnanya sih bagus-bagus ya. Meskipun memang ini belum mutasi gitu. Tapi meskipun belum mutasi warnanya ya aku tetap aja gitu guys. Ngefans banget ya dengan cupang yang seperti ini. Karena prosesnya itu dapat gitu. Nah, itu tuh yang kita bisa dibilang pengalaman berharga ya. Nah, ini kita singkirin dulu ya si daun pisangnya. Karena waktu kita mau nyerok tadi sulit banget gitu loh guys. Jadi mereka kayak sembunyi-sembunyi gitu. Nah, supaya gampang nih kita langsung serok. Nah, ketika nggak ada daun pisangnya itu lebih gampang ya. Nih, meskipun dapat 2 ya. Tuh. Jadi kalau mutasi warna itu kalau aku lihat ya antara biru, hijau ya, atau mungkin putih, atau mungkin biru tua kehitaman ya, antara gitulah ya. Dan itu wajar guys. Nanti makin lama mutasi baru deh makin bagus guys. Ya, oke, kita serok lagi itu. Mereka itu kayak mojok di pojokan gitu ya. Gerombol gitu loh. Sebenarnya kalau gerombol malah gampang didapetin situ.
Ada yang biru tua, ada yang biru kehijauan gitu ya. Gila, aku suka banget sih guys dengan warna mereka sebelum mutasi full ya. Oke, ini nih. Tuh. Kayak warna itu bagus banget, apalagi nih sinarnya benar-benar mendukung ya. Cerah banget hari ini. Oke, kita serok lagi. Tuh, masih banyak. Bahkan ada ikan cupang tadi yang bagus ya, yang belum kita serok. Oke, nggak apa-apa, kita serok pelan-pelan ya, sampai bener-bener keserok semua guys. Tuh. Jadi mereka ini udah bagus-bagus, sehat-sehat ya. Oke, ini yang udah mulai berwarna ya. Tuh, kelihatan kan? Ada kayak bercak-bercaknya. Jadi tanda tanyanya kayak gitu guys. Kalau udah mulai mutasi warnanya ya, nanti bercak-bercaknya semakin tebel dan semakin kuat. Oh iya, salah satu alasan aku pilih ikan cupang karena lebih lebih gampang gitu ya dari perawatan. Terus dia nggak terlalu suka loncat juga ya, kecuali kalau cana ya. Waduh, cana itu auto lompat guys kalau di tempat seperti ini ya, apalagi kalau hujan tuh. Waduh, nah tuh mereka benar-benar bagus ya kalau misalkan kita lepas di kolam styrofoam ini guys. Nih, ini yang menurut aku biasa aja karena warnanya gelap gitu, terus kecil pula. Nah, tapi nggak masalah ya, nggak apa-apa. Karena memang kita belinya banyak guys, pasti ada plus dan juga ada minus. Nah, kalau ini yang biasa aja, yang biru kehijauan ya. Ini aku nggak tahu. Mereka ini di umur persisnya berapa, tapi kalau di deskripsi itu bilangnya 2,5 bulan. Nah, ini kita singkirin dulu sisa-sisanya lagi dari daun ketapang. Nah, karena kita nggak perlu daun ketapang di gabus styrofoam ini karena memang sudah ada guys ya, udah aku tambahin sebelumnya. Jadi kalau terlalu banyak malah terlalu pekat nanti guys. Nah, kalau gini lebih gampang guys kita nyeroknya ya. Nih, langsung dapat. Nih, kita langsung dapat cukup banyak ya ikan cupang begitu kita sudah serokin daun ketapang dan daun pisangnya. Nih, meskipun masih ada sisanya lagi sini, ada 2 atau 3 ekor lagi tuh. Mereka masih berkeliaran, tapi nggak masalah ya. Kita mungkin lepasin yang ini dulu aja kali ya nih. Kita lihat guys, sensasi banyak ikan cupang sekaligus masuk ke kolam styrofoam nih. Kita lihat, ya tuh. Nuansanya tuh nuansa alam banget gitu ya. Ada daun, terus ada kayak coklat-coklatnya gitu. Wah, mantep banget sih ini. Wih. Nah, ini kita pindahin yang ini juga. Seret. Nah, biar komposisi jumlah ekornya itu tetap seimbang guys. Setelah aku pindahin semua, nah jadi gini guys penampakannya ya. Ada ini airnya coklat karena memang aku kasih daun ketapang ya tuh ya, dan ganggang air juga ya supaya makin jos, karena semakin menyerupai alam, semakin banyak tanaman airnya semakin bagus guys. Ini aku kasih tanaman apu-apu juga ya tuh. Mereka ada yang bersembunyi ya, ada yang mojok, tapi nggak masalah, itu bagian dari adaptasi mereka. Toh nanti waktu kita kasih makan bakal gerombol lagi kok. Nah guys, jadi ini yang 2 ekornya ini memang sengaja aku sisain ya, supaya kita taruh di ember tersendiri ya. Karena ini ikan cupangnya bagus guys. Nah, kita taruh di sini supaya kalau kecampur itu takutnya ada yang terluka ya, atau diapain, dibully. Nah, takutnya kayak gitu guys. Jadi aku sendiriin supaya kita lebih enak juga ya ngerawatnya. Bener-bener difokuskan untuk kualitas yang bagus gitu. Nah, kita taruh sini. Mantap. Jadi kayak dia tuh punya rumah sendiri gitu ya, nggak diganggu-ganggu, sehingga ekor, sirip itu mereka masih bisa proporsional atau bagus gitu. Ada yang loncat guys kayaknya tadi ya. Bentar, mana tadi yang loncat guys? Ini tadi sempat ada yang loncat guys. Untung aja ya ketahuan, karena kalau aku nggak tahu, waduh itu bisa kering bahkan mati guys. Nih kita serok lagi si ikan cupangnya guys. Nih masih ada tersisa ya. Oke ya, gesit banget guys ikan cupangnya guys. Oke, kita pelan-pelan ya, ini harus pelan-pelan. Tuh. Sip, dapat kan. Ya cenderung mudah gitu meskipun dia gesit ya. Ini mutasinya mulai ada tapi belum sepenuhnya ya.
Mantap guys. Nah, jadi itu dia guys, proyek pembesaran ikan cupang di atap rumah. Nah, ini penampakan kolam styrofoam. Nah, kalau ini kontainer kuningnya tadi. Nah, kalau embernya ini ya, isinya kalau yang tengah ini ada ikan moli ya. Terus yang kanan ini ada ikan cupang yang bagus tadi. Terus di kiri ini ada ikan cupang juga yang pilihan tentunya. Karena memang perlu rumah tersendiri guys. Nah, kalau dilihat-lihat sih ya mereka sehat dan semoga bisa terus sehat guys ya. Kalau menurut kamu gimana? Udah oke nggak? Atau mungkin kamu ada saran ya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Ya udah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.